Inilah pemandangan area tambang Grasberg PT Freeport Indonesia di Papua. Pemandangan ini terlihat saat Presiden Jokowi untuk pertama kalinya mengunjung area itu Kamis 1 September 2022. Setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Grasberg pukul 8:15 waktu Indonesia Timur. Di Grasberg, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengunjungi Museum Bunaken untuk mendapatkan penjelasan tentang sejarah pertambangan PT FI. Tony menjelaskan bahwa Grasberg adalah tambang kedua, sedangkan tambang pertama adalah Ertsberg. Di sana, Presiden Jokowi mendapatkan informasi bahwa kedua area pertambangan tersebut ternyata sudah tidak ada aktivitas penambangan lagi. Yang ada hanyalah aktivitas reklamasi yang dilakukan perusahaan dan penambangan di daerah bawah tanah. Pertama, ini adalah kunjungan Presiden ke Tembagapura setelah terakhir tuh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Jadi ini hal yang luar biasa sekali, terutama pasca divestasi 51,2%, di mana PT FI sekarang sudah dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara mayoritas, dan ini adalah satu milestone besar buat PT FI. Sambil melihat kawasan tambang terbuka PT FI dari Grasberg, Presiden juga berbincang dengan Presiden Komisaris PT FI, Richard Adkerson. Setelah berada di Grasberg selama 2 jam, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju pertambangan bawah tanah. Presiden Jokowi juga meresmikan teknologi terbaru yang diterapkan di tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia, yaitu 5G Underground Smart Mining. Teknologi ini memungkinkan aktivitas tambang bisa dikendalikan dari jarak jauh, sehingga meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas operasional perusahaan. Teknologi ini adalah hasil kerjasama Freeport dan PT Telkomsel. Kepala negara mengaku sangat gembira mendengar bahwa tambang bawah tanah yang sangat sulit medannya ini dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dan saya senang karena yang mengoperasikan semuanya dari Indonesia dan khususnya banyak yang dari Papua. Ia juga senang karena 99% dari total karyawan yang mengendalikan teknologi ini asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua. Masuk di Freeport 98 di eksplorasi, sampai sekarang masih di geoengineering. Awal mula saya masuk di Freeport, saya kerja di eksplorasi, kita cari-cari cadangan buat Freeport. Jadi hampir seluruh Pulau Papua kami survei untuk cari-cari cadangan dari Freeport. Jokowi menyebut aktivitas pertambangan ini bisa dimonitor menggunakan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan dengan teknologi 5G Underground Smart Mining ini. Hal itu membuat resiko kecelakaan kerja bisa diminimalisir. Dia pun meyakini teknologi ini akan membuat Freeport Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global, termasuk menghasilkan semakin banyak sumber daya manusia di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia. Peresmian teknologi 5G Underground Smart Mining ini merupakan bagian dari rangkaian kerja Presiden Jokowi ke Papua sejak Rabu kemarin, 31 Agustus 2022. Jokowi sebelumnya sempat meresmikan Sekolah Sepak Bola Papua Football Academy, membagikan bansos BBM hingga memberikan nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Anak semuanya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan Papua Football Academy di tanah Papua.
untuk dibentuknya satu Papua Football Academy di Papua, dan dengan harapan agar bisa terbentuk tim yang dapat mengikuti kancah internasional, terutama Piala Dunia 2030. Dan itu tentu saja sangat sejalan dengan apa yang komitmen kami. Makanya kemudian kami siapkan konsep untuk membentuk Papua Football Academy ini. Ditanya-tanya kelas berapa, sekolah di mana, dan di depan. Terima kasih banyak Bapak Presiden yang sudah datang ke Kampung Harapan, ke stadion. Gimana rasanya bisa ketemu Bapak Presiden? Senang sekali, bahagia sekali, bahagia. Terima kasih Bapak Presiden. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden. Bapak selalu apa? Sehat selalu. Harapannya itu tahun depan kita bisa sumbang berapa pemain dari sekarang untuk ikut Elite Pro Academy supaya dia bisa langkah ke atas lagi satu langkah.